Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 mikrobiologi kelas TKC. Di sini kami akan menunjukkan praktek yang sudah kami buat, yaitu perbandingan produksi etanol melalui fermentasi ekstrak anggur dan air gula menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Baihaqi dengan akhiran NIM 083. Saya Ditya Ganek Mulyananta dengan NIM akhir 96. Saya Muhammad Ismail Al-Hawari dengan NIM akhir 092. Saya Karla Huwaida Al-Hadi dengan NIM akhir 094. Saya Aurelia Nabila dengan NIM akhir 079. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Oke, jadi latar belakang dari praktik kali ini adalah produksi bioetanol melalui proses fermentasi merupakan salah satu alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Etanol atau bioetanol dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, nabati, pelarut, maupun bahan baku industri. Salah satu metode umum dari produksi etanol adalah dengan fermentasi gula oleh mikroorganisme, terutama yang sering digunakan yaitu adalah ragi Saccharomyces cerevisiae yang dikenal efektif dalam konversi gula menjadi bioetanol. Pemilihan substrat pada bahan fermentasi memegang peranan penting dalam menentukan efisiensi dan hasil fermentasi. Dua jenis substrat yang mudah diperoleh dan ekonomis yaitu ada air gula dan ekstrak anggur. Ekstrak anggur secara alami mengandung gula, vitamin dan mineral yang mendukung aktivitas dari fermentasi ragi. Sedangkan air gula merupakan larutan sukrosa yang lebih sederhana sehingga mudah dikontrol untuk konsentrasinya. Dengan membandingkan kedua substrat tersebut dapat diketahui sejauh mana nutrisi alami pada ekstrak anggur yang mempengaruhi produksi etanol dan dengan substrat sederhana seperti air gula. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi masing-masing pengembang substrat dalam produksi bioetanol skala kecil yang penting untuk pengembangan energi alternatif berbasis bahan alami lokal. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh informasi mengenai substrat mana yang lebih optimal dalam menghasilkan etanol secara kuantitatif serta konsentrasi dan hal-hal yang mempengaruhi fermentasi etanol itu sendiri. Sekian. Sebelum melakukan percobaan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu fermentasi alkohol adalah proses kimia di mana ragi mengubah gula menjadi alkohol. Secara komersil, proses tersebut digunakan untuk membuat anggur yang gulanya berasal dari buah anggur segar. Awalnya, ragi ditambahkan ke dalam perasan buah anggur, kemudian gula akan diserap oleh ragi dan akan diubah menjadi alkohol. Ragi berkembang dan dalam waktu yang bersamaan akan menghasilkan juga gas karbon dioksida. Untuk memaksimalkan produksi alkohol, maka proses peragian harus dijauhkan dari kontak gas oksigen atau dalam kondisi anaerob. Kemudian, fermentasi anaerob sendiri adalah fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen, di mana beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen. Pada proses fermentasi etanol, glukasa akan dipecah menjadi etanol dan karbon dioksida, di mana C6H12O6, 2CH3CH2OH ditambah 2CO2 dan juga dipanaskan, dan hasilnya dari fermentasi berupa cairan yang mengandung alkohol atau etanol. Pada kadar etanol sangat tinggi, ragi menjadi tidak aktif lagi karena kelebihan alkohol akan berakibat racun bagi ragi itu sendiri dan mematikan aktivitasnya. Selanjutnya ada proses destilasi. Destilasi adalah suatu teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas dan perbedaan titik didih cairan pada suhu dan tekanan tertentu. Destilasi merupakan proses fisika dan tidak terjadi adanya reaksi kimia selama proses berlangsung. Tujuan dari destilasi yaitu memperoleh cairan murni dari cairan yang telah tercemari zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang berbeda titik didihnya. Lalu, fermentasi sendiri ada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi yaitu jenis bahan substrat, lalu nutrisi, suhu, udara, kelembapan, dan juga waktu.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya pada proses fermentasi adalah nutrisi. Metode proses yang kami lakukan adalah memisahkan buah anggur dari kulit dan bijinya. Buah anggur dihaluskan, kemudian disaring dengan kain kasa untuk diperas sari dari buah anggur tersebut. Ekstrak anggur dibuat dengan menambahkan kurang lebih 100 ml air dan dipindahkan ke dalam dua wadah berbeda dengan perbandingan volume 2:1. Selanjutnya melarutkan masing-masing ekstrak anggur ke dalam 1 liter air. Proses selanjutnya adalah pembuatan larutan substrat gula. Dengan memanaskan air sebanyak 1 liter di dalam wadah, kemudian ditambahkan gula sebanyak 100 gram. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan berat gula sebanyak 200 gram. Memasukkan masing-masing substrat yang telah dibuat ke dalam wadah yang berbeda. Selanjutnya, menambahkan ragi sebanyak 11 gram pada masing-masing larutan substrat. Wadah fermentasi diletakkan ke dalam tempat yang gelap dan didiamkan hingga 14 hari. Sebanyak kurang lebih 140 ml masing-masing larutan substrat dimasukkan ke dalam rangkaian alat destilasi. Menunggu hasil destilasi hingga tidak ada lagi etanol yang menetes dari alat destilasi. Selanjutnya, menimbang masing-masing berat etanol yang diperoleh dari hasil destilasi. Berikut adalah data hasil percobaan yang kami dapatkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan data percobaan yang sudah ditampilkan, terdapat perbedaan karakteristik sensorik dari kedua hasil fermentasi. Nah, fermentasi dengan substrat anggur menghasilkan bau yang tidak sedap dan cenderung menyengat. Kemungkinan karena adanya senyawa lain dari buah anggur yang ikut terdegradasi selama proses fermentasi. Sementara itu, hasil dari fermentasi air gula menunjukkan aroma khas ragi yang menyerupai bau tape, yang menandakan adanya aktivitas metabolisme ragi berjalan normal tanpa adanya gangguan dari komponen luar. Dari sisi visual, keduanya menunjukkan perubahan warna dan pembentukan gas yang menandakan berlangsungnya reaksi fermentasi. Penelitian ini membandingkan efektivitas produksi etanol dari dua substrat yang berbeda, yaitu ekstrak anggur dan air gula, dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae sebagai agen fermentasi. Hasil fermentasi dari kedua media menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam volume dan kadar etanol yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh komposisi nutrien dan kadar gula dalam substrat dalam masing-masing substrat. Nah, hasil menunjukkan ekstrak anggur menghasilkan etanol lebih tinggi karena anggur mengandung gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, serta nutrisi alami yang mengandung pertumbuhan dan aktivitas ragi. Sementara itu, air gula utamanya mengandung sukrosa yang perlu dipecah dulu sebelum difermentasi. Ditambah lagi, air gula tidak mengandung cukup nutrien, jadi ragi bekerja kurang optimal. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fermentasi dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae mampu menghasilkan etanol dari kedua jenis substrat yang digunakan. Namun, efektivitas fermentasi bergantung pada komposisi substrat, kadar gula, pH, suhu, dan kondisi lingkungan selama fermentasi berlangsung. Ekstrak anggur berpotensi menghasilkan etanol yang
dengan hasil yang lebih tinggi dalam produksi karena komposisinya yang lebih kompleks. Dari percobaan ini juga memberikan gambaran bahwa produksi etanol dari bahan alami dapat menjadi alternatif menarik untuk skala rumah tangga dan industri kecil. Sebagai saran, untuk memperoleh hasil pengukuran kadar etanol yang lebih akurat, disarankan untuk menggunakan metode spektrofotometri atau destilasi yang lebih presisi. Selain itu, penting untuk menjaga kestabilan suhu dan pH selama fermentasi agar metabolisme ragi berlangsung secara optimal. Replikasi percobaan juga disarankan untuk memperoleh atau memperkuat keabsahan hasil. Terakhir, eksplorasi substrat lain seperti nira, sari buah lokal, atau limbah pertanian juga dapat menjadi kajian lanjutan dalam pengembangan teknologi bioetanol berkelanjutan.